Dari pertanyaan Mbak Mawar tadi, perbedaan sastra awal hingga sekarang. Dari sastra awal dulu itu secara bahasa itu menggunakan bahasa Melayu yang banyak kiasannya, banyak metafora, dan juga disampaikan secara lisan. Jadi dulu itu turun-temurun, belum ada media yang mau menerbitkan. Jadi secara lisan sebelum dituliskan dalam bentuk buku. Seperti contoh Babat Tanah Jawi, ada Gurindam, ada juga Hikayat. Tuh, untuk yang masa sekarang, angkatan 1961 sampai sekarang, bahasanya itu lebih sederhana dan juga realistis dibandingkan angkatan yang awal tadi. Dan juga bentuknya itu sudah seperti buku, seperti novel, sudah ada cerpen dan sedikit puisinya. Terus penyampaiannya ini banyak diterbitkan dalam bentuk buku dan juga media massa. Jadi sudah diterbitkan dalam berbagai buku atau koran-koran itu sudah seperti contoh karyanya itu Ana Hafiz, Robonya Surau Kami, dan juga Mokhtar Lubis, ada Harimau-Harimau itu. Baik, bisa diterima jawaban tadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah boleh saya akhiri? Oke. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pematerinya sudah lumayan baik, tapi yang lain tidak bisa menyelenggarakan diskusi dengan baik. Ini gimana? Ya, harusnya bisa terjadi diskusi yang menarik ya. Kenapa? Karena pematerinya sudah berusaha untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam materi dengan baik, sudah menyebutkan bagaimana kronologisnya sastra Indonesia ini lahir mulai dari konferensi-konferensi ya, karena dulu ya, ini kita masih masa penjajahan Belanda ya dulu, jadi belum ada Indonesia, Nusantara masih ada ya, masih penyebutannya masih Nusantara bukan Indonesia. Nah, Indonesia itu pun kenapa?
Muncul kata Indonesia itu dari mana? Itu munculnya dari sastra juga, dari puisi. Ya. Kalian bisa menelusuri bagaimana kata Indonesia itu muncul. Apa sih Indonesia? Ya, sedangkan dulu itu ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Mataram, ya, ada kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara ini. Tapi kok ketika negara ini dibentuk, ya, kenapa muncul kata Indonesia itu dari mana? Ya, dan sejarah itu tidak ada yang menulis. Ya, banyak sejarah-sejarah yang tidak ditulis. Untungnya sastrawan kita, ya, itu menulis segalanya. Sehingga ketika kalian mau membaca tulisan-tulisan sastra yang non fiksi, fiksi itu akan menjadi sesuatu yang saling terhubung. Ya. Kalau kalian itu ternyata sulit atau berat membaca yang non fiksi karena kalian anggap berat, maka awali dengan karya sastra, membaca novel, membaca puisi yang berisikan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Ya. Maka nanti disitulah akan muncul fakta-fakta yang mungkin tidak ditulis di buku-buku sejarah. Salah satunya kata Indonesia yang muncul di puisinya Yamin. Ya. Sorry, di puisinya Hatta kok Yamin. Ya. Nah, dari situlah muncul kata Indonesia. Ya. Karena apa? Karena Hatta saat itu tidak begitu pandai orasi, maka disampaikanlah puisi itu kepada sahabatnya. Siapa kira-kira? Hmm? Soekarno, Soekarno. Soekarno. Ya. Disampaikanlah puisi itu kepada Soekarno. Di dalam orasinya, tiba-tiba Soekarno itu membaca puisi dan dilanjutkan dengan menyebut Indonesia. Ya. Soekarno itu juga seorang sastrawan, ya. Dia juga nulis, tetapi dia dikenal sebagai politikus, ya. Dikenal sebagai tokoh negara, ya. Tapi tidak dikenal sebagai sastrawan atau penyair, gitu. Ya. Beda dengan Hatta. Hatta masih ditemui puisi-puisinya. Ya, selain tokoh nasional, dia juga muncul di gelanggang sastra Indonesia seperti itu. Makanya, ketika kalian punya waktu, ya, kalian punya kesempatan untuk masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak diketahui orang, maka masuklah ke sana. Baca sastra, baca puisi, baca novel, baca literatur-literatur yang terkait dengan bangsa ini. Ya. Maka nanti akan ketemu riwayat-riwayat yang cukup menarik, sejarah-sejarah yang cukup menarik gitu ya. Hal-hal yang tidak banyak ditulis oleh sejarawan, tetapi disampaikan dengan tidak menyinggung tokoh-tokoh politik saat itu, pemerintah saat itu, ya. Tetapi ditulislah oleh sastrawan itu kebenaran itu dalam karya sastra. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena adanya kritik sastra. Kritik sastra itu membongkar yang namanya karya-karya sastrawan yang fiksi, ya, dihubungkan dengan data-data, realita-realita antara fiksi dengan realita ini menjadi temuan, ya, hasil kajian dan hasil kajian, ya, secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi semacam itu. Makanya sejarah-sejarah Indonesia yang dulu tidak banyak ditulis, ya, yang dulu tidak muncul di pengetahuan-pengetahuan saat sekolah, saat ini ketika era internet semua bermunculan, ya. Seperti
bahwa Belanda itu tidak begitu jahat saat ada di Indonesia. Mengapa? Karena VOC itu adalah perusahaan dagang rempah-rempah dan dia membangun infrastruktur ya untuk mempermudah perdagangan mereka. Karena mereka sebagai orang asing ya, maka mereka butuh orang pribumi untuk menyambung lidah. Seperti itulah dan ternyata yang korupsi yang menyiksa ya itu adalah orang-orang pribumi. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah mendarah daging ya sejak zaman dulu. Nah, sulitnya seperti itu ya. Jadi kejamnya Belanda itu ya sebenarnya merupakan bayangan-bayangan dari kekejaman orang-orang pribumi sendiri. Ya, Belanda akhirnya marah itu dihasut juga oleh orang-orang pribumi yang menjadi kaki tangan mereka karena mereka mulai terancam posisinya dengan rakyat. Ya, sehingga dia mengamankan diri ya untuk menyampaikan fakta-fakta bahwa rakyat mulai begini ini mulai begini dan terjadilah gencatan senjata, penyiksaan dan lain sebagainya. Ya, saat pembangunan rel kereta api ya di seluruh tanah Jawa, Belanda itu menggaji ya orang-orang pribumi ya. Tetapi oleh para mandor, oleh para bupati ya, itu tidak diberikan. Ketika diberikan itu sangat kecil. Nah, itulah yang membuat eh, mereka menyatakan bahwa Belanda ini penjajah ini kejam. Padahal yang lebih kejam adalah orang-orang pribumi yang menjadi antek-antek Belanda itu. Nah, yang sampai akhirnya perjalanan-perjalanan sejarah itu menjadi menarik ketika Belanda butuh orang pribumi yang semakin banyak. Selain antek-antek yang ikut mereka. Apa? Dibangunlah komisi bacaan rakyat tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Firman. Kenapa? Karena Belanda ingin lebih lebih banyak SDM orang pribumi yang bisa membaca, yang bisa menulis, yang bisa bahasa Belanda, yang bisa bahasa Inggris, ya. Sehingga mereka lebih mudah ditata, mereka lebih mudah diajak kerjasama, mereka lebih mudah untuk membangun bisnis yang lebih besar. Ya. Dari Komisi Bacaan Rakyat itu berkembang jadi SR, jadi Sekolah Rakyat. Ya. Jadi Belanda tidak kejam. Ya. Yang membentuk Belanda sangat kejam itu adalah orang-orang pribumi yang rakus. Ya. Karena apa? Karena Belanda itu masih memiliki toleransi, masih memiliki hati nurani, sehingga mereka memberikan pendidikan kepada pribumi, ya, memberikan bacaan-bacaan, ya. Belanda nampak menjadi sangat kejam dan berubah menjadi kejam itu karena orang-orang pribumi sendiri, ya. Sebenarnya mereka ya namanya bisnis ya. Sampai saat ini bisnis pun tidak ada bisnis yang slowly ya. Pasti bisnis itu mencekam ya. Diam-diam menusuk dari belakang. Nah, itu medan-medan bisnis kayak gitu. Walaupun bisnis tidak bisa dikatakan juga sebagai penjarahan atau pembunuhan. Ya, bisnis adalah bisnis. Bagaimana cara mereka untuk meraup keuntungan, ya, itu akan dilakukan. Ya, seperti itulah perkembangan-perkembangan dari era zaman itu sampai sekarang. Tanpa Belanda mungkin kita tidak akan mengenal nih yang namanya huruf-huruf Latin, ya. Karena setiap daerah itu menggunakan bahasa dan tulisan daerahnya masing-masing. Nah, dari situlah bahasa itu terbentuk Hindia Belanda sampai akhirnya ketika para pemuda-pemuda ini mulai bisa membaca,
ya, para pemuda-pemuda ini mulai bisa menulis, ya, mereka mulai sekolah, gitu ya. Nah, disinilah bentuk kritisnya muncul. Bahkan saat para pemuda ini membentuk perserikatan dan ingin menyatakan merdeka, Belanda itu mengakui dan memberi kesempatan untuk Indonesia merdeka, begitu istilahnya. Ya. Makanya saat ini ketika beredar internet, maka nota-nota pembayaran, nota-nota perjanjian saat Hindia Belanda dulu, ya itu bermunculan di internet dan bisa diakses sangat mudah. Nah, tentunya pada titik ini sastra memiliki kekuatan yang tidak dimiliki para sejarawan, ya. Karena saat itu mungkin ketika berbicara soal fakta, nyawa taruhannya. Makanya pada era-era zaman dulu itu, ya sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali yang menggunakan nama pena, sastrawan-sastrawan, penulis-penulis itu. Mengapa? Karena kalau nanti bertentangan dengan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, hanguslah dia. Nyawa itu akan tinggal nyawa, ya, kayak gitu. Makanya dulu tidak diketahui yang menulis novel ini siapa, ya, karena apa? Menggunakan nama bunga-bunga. Nah, menggunakan nama-nama pena yang untuk melindungi eksistensi mereka sendiri, kayak gitu. Nah, lambat laun sampai saat ini akhirnya nama pena itu masih berupaya untuk digunakan. Mengapa? Karena salah persepsi akhirnya. Oh, saya mau pakai nama pena, ya, biar terlihat keren. Ini khusus untuk tulisan saya. Padahal sejarahnya nama pena itu untuk bersembunyi agar kita itu tidak sampai diintimidasi kalau tulisan-tulisan para sastrawan itu menentang atau berseberangan dengan pemikiran para politikus atau para pemerintah yang memegang kekuasaan. Pemerintah saat itu siapa? Ya, antara Hindia Belanda dan juga orang pribumi yang menjadi antek-antek Belanda. Seperti itu. Makanya kayak novel-novelnya Pramudia Anantatur gitu ya. Itu dulu tidak boleh terbit. Ya. Mengapa? Karena di situ Belanda tidak superior. Ya. Bagaimana Mingke, ya, bisa mencintai noni-noni Belanda, ya. Nah, di situ orang pribumi diberi wilayah atau diberi kekuasaan oleh Pramudia Anantatur dan juga oleh tokoh-tokoh sastrawan yang lainnya. Ya, yang akhirnya ketika masa-masa itu selesai, masa-masa mencekam itu selesai, satu persatu novel-novel, karya-karya para sastrawan mulai muncul. Ya, ada 52 buku yang dibakar saat itu, ya, karena begitu keras suaranya menentang. Ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan paling akhir setelah periodisasi-periodisasi dari setiap periode yang tadi sempat dinukil atau disebut oleh Firman, bagaimana periode-periode itu dibagi, ya, 3 periode kelahiran gitu ya, sampai akhirnya keemasannya dan masuk ke era sekarang, sastra modern. Nah, kalau sastra modern dari 2000 sampai sastra modern saat ini jangkanya panjang. Makanya agak sulit ketika kita membicarakan sejarah sastra dari awal hingga saat ini. Ya, lika-likunya panjang. Nah, tetapi cukup untuk kita mengetahui atau meninggalkan jejak yang selanjutnya kalian bisa menekuni, menelusuri dengan sendiri, ya, melalui buku, melalui jurnal, melalui majalah yang bisa kalian gali
dari sumber-sumber yang bisa kalian cari di perpustakaan ataupun di internet. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Minggu depan kita off ya. Sudah libur ya? Iya Pak, sudah libur Pak. Sudah libur ya. Jadi kita bertemu setelah Lebaran kalau gitu ya. Hari ini terakhir berarti. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ini lengkap ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kurang satu ya. Berarti siapa yang nggak mau? Sarul. Sarul yang nggak masuk ya. Oh iya. Marina, Pak. Oke. Untuk materi-materi bagi yang tidak masuk atau bagi yang ingin mengulang kembali atau mencari tahu. Oh ya, sudah dapat buku utamanya. Ikhtisar Sejarah Sastranya Ajib Rosidi. Sudah. Sudah, Pak. Buku utamanya. Sudah ya, oke. Nah, bagi teman-temannya yang lain yang banyak kok sekarang itu enak. Kalau zaman saya kuliah dulu itu harus hunting ya ke toko buku. Toko buku nggak ada, pergi ke toko buku bekas. Perjuangan saya kuliah. Harganya berapa, Pak? Kenapa? Harganya berapa, Pak? Nah, kalian cek di online variatif mau beli baru atau mau beli bekas kayak gitu toh. Nah, macam-macam. Tinggal diklik aja sekarang beli buku online itu gampang, murah. Kalian tinggal di rumah klik, beli, datang. Ya, bahkan buku wajib itu dimiliki, walaupun saya juga memberikan buku, ya. Sudah masuk di e-learning, sudah download buku-buku yang saya beri. Belum, terakhir Pak. Saya cek belum bisa, Pak. Kapan? Eh, 3 hari yang lalu saya sekalian absen itu nggak bisa. Kan ada kayak referensi buku, saya pencet gitu, belum ada kelihatan bukunya. Oh iya dah. Oke, nanti saya cek Oke, lagi. nanti saya cek lagi. Sebentar sih, sih. Masa sih? Iya Pak, masih belum ada. Di buku referensi ini ya. Sudah ada kok. Oh, ini sudah ada loh isinya padahal. Ini kok nggak muncul ya? Kalian klik nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Oh ya Allah, di unlock ya. Aktivitinya coba nanti setelah itu. Coba kalian cek nanti ya. Ini sudah saya buka aksesnya. Ada dua buku yang untuk tambahan membaca dan nanti referensi-referensi buku saya ada di komputer ya. Kalau di laptop saya enggak begitu ada filenya. Yang, ini tadi mau saya beri tambahan buku, tapi oh enggak ada ternyata saya enggak mengkopinya. Karena buku-buku saya PDF saya itu 20 giga itu buku-buku top. Ya kalau senggang download, kalau senggang download gitu saya kumpulkan. Ya, enggak saya pindah di sini karena pindah file yang begitu besar itu waktunya lama. Saya biarkan di komputer di rumah, di sini enggak ada. Nanti kalau ingat ya kalau pas saya online di komputer, nah nanti saya unggah seperti itu. Coba nanti dibuka itu ya. Sudah saya aksesnya tadi itu masih tertutup. Coba nanti itu tadi sudah saya buka. Apakah sudah muncul apa enggak? Kalau enggak, kalau sulit ya nanti saya kirim langsung aja Japri. Gitu ya. Iya, Pak. Ini saya udah cek tulisannya no content has been added to this book yet gitu. Nggak ada konten bukunya gitu. Oke, nanti tak pelajari dulu ya. Agak berbeda soalnya e-learning yang sekarang dengan yang dulu. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Jika tidak, maka pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.
Sama-sama. Pak.